Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai seseorang mengincar ini dari dirimu. Oke, mari kita lihat di sini energinya ya. Seseorang yang berdealing sama kamu atau pernah terkoneksi dengan kamu, ada yang mengincar sesuatu darimu ya. Mari kita lihat lebih detail ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya, buat kamu-kamu yang merasa story yang ada di dalam kehidupanmu sama atau mirip dengan yang ada di readingan ini ya. Oke, well guys, sekedar informasi kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya ya. Seseorang mengincar ini dari dirimu. Apa sih yang diincar dari kamu ya guys ya? Sepertinya ada yang ngejar-ngejar kamu nih ya guys ya, karena dia mengincar sesuatu dari dirimu. Mari kita lihat lebih detail. Di sini ada Two of Cups, ada di Emperor, ada Ten of Swords, ada the Devil, ada Seven of Wands, ada King of Cups, ada Nine of Pentacles, and ada the Hierophant. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku ngerasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan seseorang atau pernah berdealing dengan seseorang ya, dimana orang ini mengincar sesuatu dari dirimu ya guys ya. Mari kita lihat apa sih yang dia incar dari kamu ya guys ya. Ini adalah general reading ya, jadi disesuaikan saja dengan your life story ya guys ya. Jadi di sini ada banyak hal yang diincar ya guys ya. Ini bisa resonate, bisa juga tidak ya, karena ini energi orang banyak. Jadi ini general reading ya guys ya, bisa mirip, bisa juga hanya beberapa ya, atau sepenuhnya full miripnya bisa juga seperti itu ya guys ya. Jadi ada kesamaan-kesamaan dari kalian masing-masing ya, sesuai dengan your life story. Oke, di sini ya seseorang ada yang mengincar harta bendamu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Nine of Cups ya guys ya. Nah, di sini ada seseorang yang sepertinya mengincar aset yang kamu miliki ya, entah itu berbentuk properti atau harta ya guys ya. Sepertinya ini kayak semacam harta warisan bisa juga ya guys ya. Mungkin kamu memiliki legacy atau warisan semacam peninggalan yang pengen kamu berikan secara turun-menurun ya, kalau kamu sudah berumur gitu ya guys ya. Kamu posisinya sebagai orang tua gitu ya guys ya. Ada dari anggota keluargamu yang mengincar entah itu aset, harta benda ya, atau kepemilikan yang kamu miliki gitu loh guys ya. Dia mengharapkan warisan atau semacam kayak sesuatu yang berharga yang kamu miliki itu jatuh ke tangan dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi ada yang mengincar hartamu ya. Bisa juga ini pasanganmu sendiri atau mantan pasanganmu ya, perebutan harta gono gini bisa juga ya guys ya. Atau ini adalah harta benda koleksimu ya guys ya. Mungkin ini tidak bernilai wow
fantastik atau bernilai jual tinggi ya, tapi kamu suka mengkoleksi barang gitu ya. Ini contohnya itu misalnya kamu kayak mengkoleksi baju-baju gitu ya, gaun ke pesta ya, baju untuk ke pesta tuh warna-warni gitu ya guys ya. Mungkin mereknya ada yang branded, ada yang agak mehong juga harganya misalnya gitu ya guys ya. Atau kamu koleksi sepatu-sepatu ya, sendal gitu loh guys ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Jadi ada harta benda yang kamu kumpulkan mungkin semenjak kamu remaja atau semenjak kamu dewasa atau sebelum kamu berumah tangga ya, sampai kamu berumah tangga gitu ya guys ya, yang mana ada di antara anggota keluargamu itu yang kayaknya lagi menunggu-nunggu ya pembagian semacam pembagian warisan atau harta kamu ya, harta benda kamu, agar dia bisa kecipratan atau dapat gitu loh guys ya, mendapatkan aset atau harta benda dari dirimu gitu. Dengan kata lain, dia berharap bisa kebagian. Nah, seperti itu. Jadi ada yang mengincar harta bendamu di sini ya guys ya, atau mengincar kekayaan atau kepemilikan dari dirimu ya, sesuatu yang berharga ya, aset ya, terlepas itu nominal atau nilainya berapa ya guys ya, tapi kamu kayak mengkoleksi atau kamu punya koleksi ya, yang mana itu menjadi incaran dari beberapa orang atau seseorang yang ada di circle kamu. Nah, seperti itu ya. Sepertinya ini masih ada blood bonding atau punya hubungan family atau kekeluargaan ya guys ya. Nah, lalu di sini apalagi ya yang seseorang incar dari dirimu ya. So, ini lebih kepada suatu pekerjaan ya, atau kamu yang berkecimpung di komunitas tertentu, di grup tertentu, di circle tertentu ya, di masyarakat yang mana ada jabatan, ada kedudukan, ada pangkat. Nah, seperti itu ya. Seseorang itu mengincar posisi kamu ya guys ya. Jadi ada posisi kamu yang mana mungkin kamu posisinya itu berkedudukan sebagai pemimpin, leader, ketua, owner ya, atau apapun itu ya guys ya, yang mana dia mengincar kedudukanmu ini ya, mengincar posisimu agar jatuh ke tangannya ya, agar kamu mempercayakan posisi yang kamu miliki atau jabatan yang kamu punya itu kepada dirinya gitu loh guys ya. Jadi di sini dia berharap bahwa kalau kamu sudah turun jabatan gitu ya guys ya, atau pensiun gitu ya guys ya, dia mengharapkan dia bisa menjadi penggantinya kamu. Nah gitu ya guys ya. Mungkin ini di ruang lingkup pekerjaan ya, kalau kamu ini adalah seorang wirausahawan atau owner gitu ya guys ya. Mungkin ini orang-orang terdekat kamu berharap usaha kamu itu jatuh ke tangannya gitu ya guys ya, atau dia menggantikan kamu untuk menjadi owner atau memimpin usaha kamu. Nah, seperti itu ya. Ada yang mengincar kekuasaan, wewenang, otoritas yang kamu miliki. Dengan kata lain, seseorang ini mengincar wewenang, otoritas atau kekuasaan yang kamu miliki terhadap bidang tertentu atau circle, komunitas atau grup tertentu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next, apalagi yang seseorang incar dari dirimu ya, ini beda lagi ya guys ya. Circle kamu atau di lingkungan di mana kamu stay ya, ada seseorang yang sepertinya ini mengincar kesejahteraan hidupmu ya guys ya, yang mana kayak pengen menyedot atau mengambil paksa atau merampas apa yang menjadi haknya kamu ya, entah itu dari segi material, finansial, ekonomi, atau dari segi hubungan ya, biar orang-orang ikut berpihak pada dirinya ya, ikut menjadi bagian dirinya ya, jangan berpihak ke kamu kayak gitu ya. Atau dari segi kesehatan ya, kayak pengen mendapatkan semacam kesejahteraan, kebugaran, kemakmuran yang kamu dapatkan gitu loh guys ya. Secara energi dia pengen menyedot semua itu ya. Yang mana di sini orangnya suka berbuat onar atau cari masalah dengan kamu ya, sengaja memancing-mancing emosi kamu agar kamu terpancing gitu ya guys ya. Dengan begitu bisa menurunkan kualitas hidupmu atau menurunkan kualitas dirimu ya, dari segi finansial atau material, dari segi kesehatan dan interaksi sosial. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini ada lagi seseorang yang mengincar sesuatu dari dirimu ya, yang mana dia ini adalah orang toksik ya guys ya, yang berada di lingkungan atau di circle mana kamu stay atau di mana kamu tinggal saat ini, yang mana dia mengincar kamu sebagai targetnya, sasaran empuknya atau mangsanya ya guys ya. Karena orang ini suka bermusuhan atau mencari musuh ya, dan dia memandang kamu sebagai rivalnya
atau saingannya ya. Kalau kamu nggak bisa menurut apa maunya dia akan berubah perilakunya ya, lebih terang-terangan berperilaku toksik dan menggunakan energi the devil ya, yang mana dia bisa bersikap kejam atau berperilaku keji terhadap dirimu, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang mana dia memiliki penyakit hati di sini ya, penyakit hati yang super akut, yang mana dia tidak rela melihat kehidupanmu lebih baik ketimbang kehidupannya. Dan dia senang berperilaku toksik ya, tidak hanya di lingkungan kamu, tapi di lingkungan-lingkungan sebelumnya di mana dia stay sebelumnya, itu dia juga berperilaku sama gitu loh guys. Jadi dia suka memusuhin tetangga atau suka memusuhin orang yang menentang dirinya. Nah, seperti itu ya. Karena orangnya ini selalu ingin berkuasa di circle atau di lingkungan di mana dia berada. Nah, seperti itu. Oke. Apalagi yang seseorang ini incar darimu ya. Di sini aku melihat bahwa ada seseorang yang mengincar hasil kerja kerasmu ya guys ya. Ini seseorang yang menantikan kamu bisa berbagi kepada dirinya, atau sudah terbiasa dia mendapatkan hasil atau bantuan dari dirimu gitu loh guys ya. Mendapatkan bantuan dari dirimu, baik itu berupa material maupun non-material, yang mana ini terhubung dengan kerja kerasmu ya, hasil kerja kerasmu, yang mana mungkin saja ini adalah orang yang masih memiliki blood bonding sama kamu ya, anggota keluarga kamu sendiri gitu loh guys ya. Entah ini adalah saudara-saudaramu ya guys ya, atau orang-orang terdekatmu, yang mana dia mengincar hasil yang kamu dapatkan ya, entah itu per minggu, per bulan, atau per harinya ya. Mungkin kamu memberikan jatah belanja untuknya gitu ya guys ya. Jadi dia nungguin gitu ya guys ya, kapan kamu memberikan hasil jerih payah kamu atau berbagi hasil jerih payah kamu kepada dirinya ya. Mungkin kamu sudah janji untuk mentraktir dia sesuatu gitu ya guys ya, entah itu baju ya, atau aksesoris, atau apapun yang dia sudah lama tunggu untuk bisa dia dapatkan gitu ya guys ya. Jadi dia nunggu kamu memberikan sebagian atau sedikit hasil jerih payahmu ya di dalam bekerja gitu loh guys ya. Nah, ini yang dia incar adalah uang saku misalnya, atau uang jajan ya, atau jatah belanja yang kamu berikan setiap harinya atau setiap satu waktu sekali gitu loh guys ya. Oke, and next di sini ada seseorang yang sepertinya mengincar perasaanmu ya, atau mengincar dirimu dari segi feeling atau perasaan ya, dimana mungkin dia naksir kamu ya kalau kamu masih single gitu ya guys ya, atau single parent ya guys ya. Mungkin kamu di ambang keraguan atau dalam suasana bingung ya, harus memilih si A atau si B gitu ya guys ya, atau kamu memilih antara menerima dia atau tidak ya untuk menjalin relationship atau hubungan asmara kayak gitu ya guys ya. Ada seseorang yang sepertinya menawarkan hubungan gitu ya, hubungan yang cukup serius dengan kamu ya kalau dalam hubungan asmara, atau dalam hubungan pekerjaan gitu ya guys ya. Dia menargetkan kamu, mengincar kamu sebagai partner bisnisnya atau teman kerjanya ya. Kalau dalam hubungan bermasyarakat atau interaksi sosial, dia mengincar kamu untuk masuk ke dalam grupnya atau timnya ya. Nah, seperti itu. Oke, and next di sini seseorang ada yang mengincar kamu dari segi pentacles atau keuangan ya guys ya. Mungkin orang ini sepertinya mau pinjam duit atau ngutang ya guys ya, atau dia hanya ingin minta ya, minta uang dari kamu ya guys ya. Mungkin ini adalah seseorang yang sering mengumpulkan iuran ya, mungkin ada semacam arisan ya, atau kayak perkumpulan yang mana ini ke arah pentacles gitu ya guys ya. Jadi ada kumpulan dana ya, atau uang semacam iuran gitu ya guys ya, yang mana di sini dia mengincar kamu untuk bisa bergabung bersama dirinya dan teman-temannya untuk membentuk suatu grup tertentu ya, atau tim tertentu ya, mungkin grup arisan atau apalah ini ya guys ya. Dia mentargetkan kamu ya, mengincar kamu karena kamu dianggap sebagai orang yang mapan atau berpotensi untuk bisa iuran arisan gitu ya guys ya, atau berpotensi untuk bisa gabung bersama dia dan teman-temannya untuk membentuk suatu grup atau tim tertentu yang bisa menggalang dana. Nah, seperti itu ya. And the last one, di sini ada seseorang yang mengincar kamu untuk bisa dijadikan sebagai anggotanya ya guys ya.
anggota dalam bermasyarakat atau anggota dalam komunitas tertentu ya guys ya, dimana mungkin saja kamu memiliki potensi atau keterampilan di bidang tertentu atau kamu punya kebisaan ya, yang mana orang ini melirik kamu ya karena kamu terampil dalam bidang tertentu, tahu kamu ini berpotensi untuk melengkapi anggota mereka gitu ya guys ya. Namun di sini ada juga ya yang mengincar kamu sebagai bagian daripada pasukannya ya guys ya, yang mana di sini ada seseorang yang sepertinya memiliki otoritas atau wewenang atau kekuasaan di circle tertentu ya, di lingkungan tertentu, yang mana dia pengen menjadikan kamu anak buahnya atau pengikutnya atau pesuruhnya ya, yang mana di sini orangnya penuh dengan kekuasaan, ambisi yang menggebu-gebu, yang menganggap dirinya adalah seorang leader atau pemimpin yang layak untuk dihormati ya. Jadi dia lagi ngumpulin orang-orang yang bisa membuat dirinya ini terangkat derajatnya gitu loh guys ya. Dan dia kayak mempergunakan orang-orang yang berada di sekitarnya untuk bisa terpilih menjadi anggotanya, yang mana dia ingin orang-orang itu bisa mengikuti apa maunya dia dan tunduk terhadap dirinya, seperti itu loh guys ya. Jadi ada yang mentargetkan atau mengincar kamu agar untuk bisa masuk menjadi anggotanya gitu loh guys ya, anggota geng kah ya, semacam kayak grup atau komplotan atau pasukan kayak gitu. Niat tujuannya itu beda-beda, ada positif ada negatif ya, tergantung dari individu-individu yang menginginkan kamu ya, yang mana mengincar kamu sesuai dengan kepentingan tertentu ya guys ya, yang mana ini entah itu kepentingannya secara pribadi atau personal ya, atau kepentingan secara grup berkelompok. Nah seperti itu ya guys ya, yang mana ada juga secara positif yang membutuhkan kamu, membutuhkan kinerja kamu, membutuhkan keterampilan kamu, tapi ada juga yang mengincar kamu untuk kepentingannya hanya untuk memanfaatkan dan memperalat dirimu ya. Jadi kamu mesti bisa membedakan ya guys ya, niat dan tujuan orang ngajak kamu untuk bergabung ya. Jadi jangan sembarangan ya guys ya, tanya dulu ya maksud dan tujuannya apa, dan kamu bisa mengevaluasi atau menilai sendiri ya guys ya, sehingga kamu bisa mendeteksi hal-hal yang mencurigakan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. And ada juga yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke, semua elemen ada di sini ya guys ya. Namun di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries, Capricorn, dan Taurus. Well guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia message atau pesannya buat kamu apa. Mari kita lihat ya guys ya, apa pesannya buat kamu kali ini ya, untuk readingan kali ini. What is message from the universe for you? Only one card. Okay, a gift from life. Each day, life offers me abundant proof that the universe loves me. Every day, God sends angels to help me. Today, I will receive an angelic message. It may come from someone with whom I speak or from words that I read. I will listen closely as this message is a divine gift meant to help me make my way in love and maintain my spiritual strength. Oke, di sini ya, di antara kamu ini ada yang memiliki bakat atau dianugerahi oleh Tuhan indera keenam, atau seseorang yang memiliki kepekaan batin ya guys ya, dimana di antara kalian ini ada yang intuisinya itu peka sekali ya terhadap hal-hal yang ada di sekitar kalian ya, termasuk dengan pesan yang dikirimkan oleh semesta melalui angka kembar, angelic numbers ya, atau kata-kata yang simbolik ya, yang tak sengaja kamu lihat ya, yang menjadi kode buat kamu untuk bisa mengetahui maksud dari semesta ya, yang mana kamu adalah pejalan spiritual, maka kamu diarahkan atau di-guidance ya, dipandu, dibimbing untuk menemukan jalan mana yang harus kamu tempuh di dalam perjalanan spiritual kamu ya. Di sini kamu tak perlu khawatir ya ketika kamu berhadapan dengan orang-orang yang
mungkin saja mengincar sesuatu dari dirimu, kamu akan lebih peka ya, karena kamu di sini memiliki feeling dan intuisi yang tajam ya, firasat yang kuat ya mengenai sesuatu. Kamu akan bisa membedakan mana orang yang benar-benar memiliki niat, tujuan dan maksud yang baik kepadamu dan mana yang tidak ya. Di sini secara rasa kamu akan merasakan getaran atau vibrasi yang berbeda ya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan tentunya kamu di sini tidak dibiarkan untuk terjatuh atau masuk ke dalam jebakan orang-orang toksik atau orang-orang yang modus yang hanya ingin memanfaatkan kamu semata ya. Kamu akan diberikan tanda atau diberikan semacam firasat, entah itu melalui perasaan kamu sendiri atau melalui mimpi ya, sebelum sesuatu yang kurang baik terjadi ya. Jadi semacam kayak ada firasat kamu yang memberikan kamu kepekaan ya, bahwa ada sesuatu yang tidak beres, something is not right, is gonna happen gitu ya guys ya. Kayak ada yang mau terjadi gitu ya guys ya, tapi ini bukan sesuatu yang baik ya. Maka kamu itu dikasih firasat ya, agar kamu itu bisa mendeteksinya lebih dini dan mengantisipasinya agar sesuatu yang merugikan kamu dari tujuan atau niat orang yang tidak baik itu tidak bisa kejadian gitu loh guys ya. Jadi kamu bisa menghalau atau bisa menyingkirkan niat dan maksud atau tujuan orang yang tidak benar atau tidak betul sama kamu gitu ya guys ya, dengan menggunakan intuisi kamu, gift atau berkat anugerah yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta padamu ya. Dengan bakat itu, dengan kemampuan itu, kamu bisa mendeteksi mana saja orang-orang yang benar-benar memiliki niat yang baik dan sungguh-sungguh terhadap dirimu dan mana yang tidak, sehingga kamu bisa membedakan mana orang-orang yang toksik dan mana orang-orang yang tidak. Dan itu perlu kamu syukuri ya. Kamu termasuk orang yang beruntung karena kamu dianugerahi intuisi yang tajam dan firasat atau feeling yang kuat mengenai sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang akan menimpa dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Sehingga di sini kamu pun bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh petunjuk atau guidance dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta melalui sesuatu yang bisa terlintas di pikiran kamu atau melalui intuisi kamu yang memandu kamu untuk mengambil jalan atau keputusan yang tepat agar kamu bisa berada di jalur yang benar. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Motor ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys ya.